Gak keren dong kalau itu dong. Openingnya dong. Nah itu dong harusnya. Gimana sih? Lu malu-maluin maksudnya pakai tokai. Duit udah banyak nih kita. Bob, perkenalan dulu kali. Oke, boleh. Ya, gue Bob dan ini partner gue Jai. Kita part of WLD Podcast ya. Podcast Yoi, yang wild. Podcast yang wild. Podcast yang wild. Dan ya ini episode pertama kita dan kita bakal ngebahas soal lidah buaya. Kita bahas lidah buaya dulu sekarang. Tapi mungkin buat kalian yang baru mungkin baru lihat kita ya. Sebenarnya kan podcast lagi. Konten-konten dari Imam yang wild itu masak banyaknya. Terus ada musik cover juga. Ya, si cover juga ya. Jadi sekarang kita mau nyoba podcast yang nantinya pembahasannya banyak sih. Ada game, ada film, Betul. ada Banyak. sex education juga. Ini mungkin arahnya ke sana kali ya. Lidah buaya. Lidah buaya. Lidah Oke. buaya ya. Kayak yang kalian tahu lidah buaya kan mungkin. Ini orang-orang bingung, Bob. Lidah buaya tumbuhan. Iya benar, tumbuhan yang menyehatkan buat tubuh, terus bisa buat kecantikan juga kan ya. Oke. Tapi kita bahas lidah buaya dari sudut pandang yang lain. Beuh. Iya, lidah buaya yang gua tahu itu tumbuhan. Tumbuhan, bener yang Gue waktu kecil duri-durian gitu. Iya, gue pernah makan lidah buaya. Pakai siapa? Lidah buaya. Oh. Lidahnya buaya yang Oh, yang ya, gue pernah makan lidah buaya, gue pakai di rambut gitu. Itu bisa sih. Muka, rambut, apalagi tuh? jembut, enggak deng. Tapi Iya, jadi minuman juga enak, sehat juga, cuy. bisa diminum. Bisa. Oke. Lu kata campuran vodka kemarin pakai apaan? Pakai lidah buaya itu. Oke. Tapi lidah buaya yang ini beda. Nah. Shelby, kasih lihat lidah buayanya. Malah gue yang ngasih lihat kebalik harusnya. Oke, ya, lidah buaya. Yang tadi lidah buaya ya? Lidah buaya. Jadi Gimana tuh? lidah buaya versi kita nih. Hmm. Mungkin kan banyak bahasa-bahasa yang bahasa kunonya atau bahasa artefaknya adalah playboy, Bob. Oh, playboy. Playboy yang mungkin sekarang jadi fuckboy atau funboy. Lacoste. Tapi kita lebih senang dipanggil lidah buaya karena apa? Senjata kita tuh lidah sebenarnya. Lidah jadi senjata ya? Lidah jadi senjata, men. Bukan jilmek ya maksudnya. Tapi itu senjata juga, Pak. Ya itu kan part daripada saat lu udah langsung ke seks kan. Tapi Oke. sebelum itu lidah tuh bener-bener kayak mata pisau. Lidah tuh kayak mata pisau, men. Lu bisa apa yang keluar dari mulut lu atau dari lidah lu, itu bisa menjadi hal yang positif dan negatif. Kita bahas keduanya sekarang. Boleh. Hal yang positifnya gimana? Nah, mungkin kita juga baru ketemu ya sebenarnya sekitar 2 bulanan ya, dan satu Ya 2 bulan. Enggak sih. Kalau ketemu kayaknya hampir 4 bulan, Bob. hampir 4 bulan. Iya, sampai akhirnya kita jadi roommate. Iya, cuman di 4 bulan itu 1,5 bulan kita menjalani beberapa hal bersama, bikin karya bareng, dan di titik itu di 1,5 bulan ini seminggu ke belakang kita dapat apa ya? Banyak sesuatu kejadian yang rezeki ajaib bisa lah. dibilang, iya. Hal-hal yang ajaib. Menurut gua hal yang ajaib sih. Hal yang ajaib. Iya lah, setelah apa yang kita lakukan selama ini, berawal dari konten masak sampai akhirnya kita punya WLD group. Nanti itu mungkin bakal dijelasin, kalian juga bakal tahu sendiri. Gua gak akan jelasin di sini, takut kalian jadi bingung nih bahas apaan sih, lidah buaya atau apa ya. Dan intinya kenapa kita bilang menjadi sesuatu, karena cara kita ngelobi mungkin. Ini dari sisi Oke. positifnya ya. Boleh. Lidah buaya tuh bisa untuk dari segi bisnisnya jalan. Ya. Oke, segi bisnis jalan. Segi bisnis Contohnya jalan gimana banget. tuh? Contoh lu datang orang, kita ngobrol menjelaskan suatu produk kita nih. Kalau kita ilmunya marketing nih, terus doi beli. Ya, pitching gitu-gitu Iya. lah ya. Marketing yang apa, elevator speak lah. Itu dia. Itu kan itu skill juga, cuy. Butuh speak iblis sih Butuh sebenarnya, speak iblis. betul. Itu Untuk butuh memikat sesuatu. Butuh lidah buaya juga. Iya, untuk capai tujuan lah ya. Yoi. Nah, sisanya ya cewek. Ya kita cowok, Imam yang wild. Iya. Masa iya? Masa iya cowok lagi anjing. Iya, masa mukmin yang kita makmum sih. Makmum. Makmum. Iya, nyarinya makmum. Ketahuan ya. Islam gua jelek. Sadat lagi lu. Remedial mulu anjing, gue dari dulu agama Islam pelajaran. Iya. Tapi dalam konteks cewek lidah buaya seperti apa nih coba nih? Mekanisme bertahan hidup apalagi. Wah, ada mekanisme ya. Padahal sebenarnya mekanisme tuh gak yang Nggak sih. kita harapkan sebenarnya. Cuman Sebenarnya karena itu tadi
lidah skills kita itu. aja. Kita nggak memelas kok. Betul. Kagak memelas. Nah, buat kalian nih cowok-cowok yang dikit-dikit aku nggak punya duit yang anjing. Usaha setan. Iya. Jangan mau kondo boleh sih, mau kondo boleh. Cuman Modal caranya nggak yang nggak to the gitu. point minta ya sebenarnya ya. Kita juga nggak pernah minta kok. Tapi kalau dikasih ya syukur. Ya, Anjing. enggak juga ya udah. Enggak juga ya. Udah kita masih mampu Dan sebenarnya. yang dikasih banyak konteksnya kayak mungkin makanan atau Seks. Iya. Seks juga Puasa impact. kan seks, Pak. Iya, impact dari lidah buaya juga sih sebenarnya. Akhirnya dia yang repeat order. Tapi demen sih. Lidah buaya Ya, tuh cuman itu kan sebenarnya kayak gak tau nih, pandangan gua adalah itu hal yang alami yang mungkin jadi bakat atau karunia Tuhan atau mungkin karena lingkungan kita. Pandangan lu gimana nih untuk apa ya lidah buaya secara konteks secara konteks perwanitaan lah. kalau buat gue sih itu kayaknya alami sih, men. Alami kan? Alami. Gue juga setuju sama lu, alami soalnya. Karena lu mau belajar menjadi taruhlah fuckboy, playboy dan sebagainya tuh kagak bakal bisa kalau misalnya memang dasarnya lu kagak ada. Betul. Cuman gue pikir selain alami pun ini kayak bisa dilatih sih. Dari lingkungan itu juga sebenarnya jadi alami. Ya sebenarnya. bisa. Sebenarnya kalau misalnya support system lu memang di situ gitu, Hmm. lu bisa ke bawah sama ruang lingkup lu. Atau manusia kan adalah makhluk paling sempurna, lu bisa beradaptasi dimanapun. Ya, Cuman ya balik lagi lu bisa ngefilter nggak nih mana yang bagus mana yang jelek. Soalnya banyak teman-teman gue yang sorry tuh saya ganteng cuy, ganteng tapi dia dongo urusan beginian. Oke. Urusan ceweknya dongo. Hmm. Ada juga yang biasa aja jelek gitu. Kok jelek sih? Ya biasa aja pokoknya. Tapi nyekilnya bagus dapat. Contoh, Dapet gue. Gimana coba? Gue jelek. Polanya gimana sih kalau nyekil? Gue jelek, men. Muka Oke. gue jelek, hitam, dekil, mani jarang, keren doang. Keren doang. Jadi masalah Nggak keren jelek doang. sih, jelas keren Iya, ya iya. jeleknya. Ya, cuman kalau pola ya beda-beda, tapi jangan dulu pola dah. Aduh, gimana dong? Nanti Kasih ini contoh lah dulu, dikit ini lah, dulu. biar yang denger tuh tahu Ini nih, kan masih gue bahas tuh. dulu lidah buaya dulu. Ah, ya udah. Alami atau tidak? Iya. Kenapa gue bilang alami? Gimana? Kita punya temen yang silent kill. Wih, Gue nyebutnya silent kill. silent men. killer lah ya. Dimana gue atau Bobby atau anak-anak yang lain mungkin kalau misalnya ngedeketin cewek kita harus speak dulu. Kita harus banyak ngobrol dulu. Mungkin ada yang dengan cara yang deep talk. Ya, kayak pola-pola lu nih. Deep talk dulu. Iya. Ya kan? Ya, tapi Itu nanti speak. biar lebih Ya, tahu ya, lah. ya. Nanti Bobby juga bakal ini dari sudut pandang dia. Oh, boleh. Ada yang deep talk, ada yang barbar kayak gue yang ketemu cewek, kamu lucu ya, pipinya di atas, tembemnya di bawah. Ada, gue gitu polanya. Atau nggak langsung to the point di depan, ngentot yuk. Ya ada kayak gitu. Tapi yang silent kill ini yang bahaya. Udah. Ini contoh. Boleh. Kasih contoh Kita lagi nongkrong. Gimana? Kita lagi nongkrong orang 6 orang 7 lah, gue lupa Iya, persisnya gimana. Ada nih si silent kill ini dateng. Oke, bayangin tuh, bayangin. Ya silent kill ini datang. Setelah dia datang, tiba-tiba nih cowok nih teman gue ini cabut duluan dengan alasan apalah gitu. Oke. Selang 5 menit atau 10 menit kemudian, jadi pada saat nongkrong itu tuh ada beberapa orang cewek yang di luar circle kita yang ikut nongkrong. Salah satu cewek situ 5 sampai 10 menit kemudian izin cabut juga dengan alasan tertentu. Oke. Dan 5, besok 10 menit loh iya, ya. dan besoknya gue tahu Hah? mereka bareng, men. Ternyata Datang. Oh, ternyata bareng. kagak, ternyata mereka cabut bareng. Padahal di situ tuh benar-benar pertama kali ketemu. Itu yang dinamakan silent kill. Wow. Silent is gold. Iya. Lu diem doang udah bisa dapet. Iya. Itu pure gift, man. Dan itu talk less act more ya. Itu dia. Wah. Itu pure gift menurut gue. Itu alami. Itu kagak bisa lu latih. Betul sih. Ya, kecuali kalau lu masang lah ya, kayak masang susuk kayak atau apa, lu bisa Enggak kayak sih, gitu. Enggak sih. Cuman ada beberapa orang yang hal seperti itu alami, men. Ada, dan itu teman kita. Yang mana? Ada lah, Nanti udah. lah ya. Kita gak akan nyebut nama. Iya, nanti aja. Dia nanti silent aja. kill. Tapi Nanti sana aja. kalau pola gue nih, kayak tadi Bobby nanya kan, Betul. lidah buaya dari sudut pandang gue yang matanya 4. Ya, Ya. 4 cuy. Gimana? 4, 6 sih sama mata kaki. Iya. Kalau sudut pandang gue, lidah buaya itu memang sangat-sangat berguna dan bisa lo latih. Bisa kan? Bisa. Caranya gimana? Lu harus confidence. Yakin dulu, pede dulu ya. Lu pede dulu dengan
dengan apa yang lu punya, bentukan lu kayak gimana. Intinya lu harus pede dulu, lu harus confidence dulu. Kenapa? Percuma lu ganteng seganteng-gantengnya kalau lu kagak pede, lu kuper men. Itu banyak terjadi ya. Itu banyak banget. Mati nih. Hilang nih, ntar dulu. Iya, oke. Nggak ada nih, jangan pergi. Iya. Jangan pergi. Oh iya, kita Nggak. mau rilis ya. Nanti. Oh iya. Nanti ini udah boleh dulu. Gue punya lagu, tunggu. Ini lagu Lidah Buaya juga. Iya, Ntar kita ceritain. Nanti aja. Nah, sama apa? Tadi anjing jadi gue lupa, goblok ngomongnya sampai mana? Oh iya. Iya, terusin. Bisa dilatih. Kenapa bisa dilatih? Lu harus pede dulu. Lu harus bisa baca karakter orang. Karena memang kayak yang tadi kita bilang, kok Lidah Buaya itu nggak cuman buat urusan ke cewek kok. Bisnis pun lu bisa lancar. Kayak lu nego sesuatu dengan calon partner bisnis lo, atau enggak dengan seseorang yang tendernya lagi lo kejar. Kalau speak lu bagus, tanpa lu harus iming-imingi duit atau gak apa nyogok dan lain hal sebagainya, itu bisa dapat. Dan itu bisa dilatih. Gue sangat percaya itu bisa dilatih. Dan yang gue alamin adalah gue pernah ngalamin belajar sales, Pak. Belajar sales, dan ketika gue belajar sales, gue belajar yang namanya role play. Bukan foreplay, sorry. Role play. Role Itu play. zaman lo jadi sales ini kan, Yakult. Anjing, Sambil naik tau. sepeda, Iya. sambil naik sepeda apa? Ya? Nostalgia. anjing. Sepeda ontel sambil Sepeda nyanyi. ontel, iya, di Bila belakangnya nanti aku pergi sambil nyanyi gitu kagak sih? Bisa gue tawa. Oh kagak ya? Gua Gak kira. kepirat kan, gak kepirat ya? Enggak lah, udah Iya, gue ketika nyanyi. role play itu kita belajar untuk menjadi seseorang yang tujuannya untuk menjual kepada seseorang yang misalkan bos atau manajer atau Ya apa. target lu lah, intinya Iya, target kita lah. Dan di situ gue belajar banyak hal sih, terutama untuk cara ngelobi dan cara berkomunikasi dengan mereka. Dan kita juga perlu tahu lawan bicara kita dulu kayak gimana nih, yang manfaatkan beberapa menit di awal untuk tahu dia dulu kayak gitu, untuk cari topik sehingga kita bisa masuk into ke mereka kayak gitu. Itu juga cara yang dipakai ke cewek. Iya. Ada serius men. Iya. Ada beberapa orang yang gue tahu lu tipe yang ngulik kayak gitu. Heeh. Iya kan? Kalau gue kagak. Gue udah capek. Gue pasti to the point. Antara urus perkara dia cuma mau ngentot yuk, gitu, atau enggak apa berjalan gitu hubungannya, ngalir aja. Gue udah nggak akan pakai mempelajari dua caranya. Mempelajarinya nanti setelah berjalan. Yang pada akhirnya tuh take it or leave it, ya nggak sih? Itu dia. Dan nothing tulus jatuhnya. Itu lebih enak. Soalnya ketika kalau udah ngulik, kalau gue sih ya, udah ngulik terus nggak dapat kayak, aduh anjing. Ya lama ya. Iya, Selama waktu ya. umur udah tua, takutnya gue mati bentar lagi kan kagak ada yang tahu kan. Ya, amit-amit lah. Kita masih mau Amit bikin sih. podcast ini panjang, jauh, Iya. dan mimpinya gede gitu. Ini banyak lah kayak ini nih, contoh-contoh nih Apalagi, buat apalagi, kalian boleh yang ceritain. pengen tahu belajarnya gimana, kasih tahu dong. Takutnya kan ada para jomblo, gue ngomong jomblo terlalu kasar kayaknya. Iya. Cowok gue panggil tunggal putra, cewek tunggal putri. Terus tapi kita nggak ada ganda putra ganda putri ya? Nggak ada anjing, nggak ada kita. Adanya cuma Ganda campuran, gue Oke. demennya itu. Nah, ini buat para tunggal putra berarti. Oke, boleh. Ada beberapa cara yang bisa lo pakai. Kalau lo tipe orang yang barbar kayak gue, ya lo to the point aja ngentot yuk, atau enggak tadi di awal pipi apa lucu gitu, pipinya di atas, tembemnya di bawah, atau enggak lo langsung ke hal-hal yang menjurus ke seks tapi masih bahasa-bahasa kamuflase. Tapi ada cara yang lebih softnya lagi, kayak nanya, kamu kenapa? Sini cerita. Itu kan, atau enggak Netflix yuk, Aduh. ada film baru nih keluar. Aduh, tapi terlalu umum ya, caranya gimana dong? Tapi walaupun terlalu umum itu selalu berhasil. Selalu men. berhasil karena saking berhasilnya ya jadi umum. Iya, jadi template sebenarnya. Atau enggak Oke. deep talk deh gitu, atau enggak pillow talk gitu kan. Ada beberapa yang kayak gitu. Itu bisa lu coba kok. Tapi tetap lu juga harus lihat-lihat dulu ceweknya kayak gimana. Intinya tuh lu tetap harus respect sih. Iya. Toh walaupun seanjing-anjingnya gue gitu, seberandal-berandalannya gue, seberandalan-berandalannya kita tetap respect kok. Kita tetap memperlakukan perempuan tuh ya sebagai perempuan, bukan sebagai mainan kayak gitu. Speak lu harus sampai aku pengen curhat dong tapi dioyo. Ya itu oke, ya itu bisa sih. Cuman lebih enak lagi kalau Apa? aku pengen curhat dong, Apa aku tuh? udah buka kamar di Pullman. Itu lebih anjing Waduh, sih. iya, Itu iya. lebih asik sih. Maaf. Itu lebih Iya, asik iya, sih. iya. Dan itu cewek yang bilang kayak Iya. gitu. Waduh.
The real definisi lidah buaya. Itu dia. Lacoste dan mekanisme bertahan hidup. bertahan hidup. Ya. Tapi sisi lainnya Betul. itu positifnya lah ya. Lo lebih seneng deh, tapi ntar dulu, itu kan dari sudut pandang gue. Sudut pandang lo gimana deh, Bob, soal perlidah buayaan ini? Lidah buayaan gue lebih ke arah yang tadi, kita bisa mencapai tujuan dengan salah satu senjata yang kita punya, yaitu cara kita ngomong kayak gitu. Ya oke, konteksnya perempuan bisa, tapi di sisi lain konteksnya menjual juga gitu loh. Either itu menjual diri lu, itu sebenarnya ke perempuan juga menjual, konteksnya menjual diri. Benar. Gitu. Dalam Lu mempromosikan diri lu mau sendiri. positif mau negatif lah, terus sales juga gitu lah. Terus sesimpel presentasi gitu loh, sesimpel ya ketika presentasi untuk mendapatnya dan lain sebagainya lah kayak gitu. Ya itu menurut gua lidah buaya bisa dipakai di berbagai hal sih. Oh sangat. Termasuk ketika lu menenangkan seseorang di luar konteks perempuan atau pekerjaan, kayak temen lu sendiri, itu konteks curhat ya. orang tua lu, gimana caranya meredam emosi mereka dengan skill lidah buaya lu, itu bermanfaat sih menurut gue. Itu posisi positifnya. Sisi negatifnya nih sekarang kita masuk. Sisi negatifnya sebenarnya adalah impact paling sering kita bukan kita dapatkan sih, yang paling sering didapatkan kalau misalnya lu menggunakan memanfaatkan skill lu untuk hal yang melenceng mungkin, atau gimana tuh? Nggak melenceng sih sebenarnya. Secara pandangan umum kali. Ya, secara pandangan umum kayak free sex, having sex with stranger, one night stand, friend with benefit. Buat orang Indonesia itu masih tabu sih. Tabu ya? Tabu buat orang Indonesia, men. Buat mayoritas orang Indonesia itu adalah hal yang tabu gitu. Nah, sisi negatifnya adalah ketika lu mendapatkan suatu pasangan atau enggak circle yang toksik dan anti dengan hal-hal seperti itu, lu bakal kena cap jelek. Dan itu baik lagi ke lu, mental lu kuat nggak ketika lu dicap jelek. Sisi negatifnya itu lu harus siap juga. Jadi sebab akibat tuh memang selalu berdampingan, yin and yang, paradoks hidup tuh. Gak ada asap kalau nggak ada api. Itu dia, hitam putih, baik buruk, enak tidak enak. Jangan yang tengah-tengah deh, jangan in between ya. Itu dia, baik-baik, buruk-buruk gitu. Itu dia, tapi ya hidup lu kagak bakal seru kalau misalnya lu nggak berjalan di antara tengah itu, antara kiri kanan, baik buruk, hitam putih, itu nggak akan seru, men. Kentang ya, kena tanggung. Oke. Ada yang kentang nih kayaknya. Kentang. Tapi point of view-nya ya again buat gua sih. Kok main point of view lagi, Mbak? Baru bentar ini. Ya ampun. Belum ya? Ntar lah, kita bisa bahas di podcast yang lain dah. Banyak topiknya. Kita bikin podcast lagi kali ya, seru ya. Tapi ntar dulu, kalau mau bikin podcast lagi, gue pengen tahu nih buat gimana. Sebenarnya salah satu tujuan kita bikin podcast ini juga kita pengen tahu interaksi atau react dari teman-teman kita di luar sana yang mungkin selama ini nonton konten Imam yang Wild yang masak. Lu tahu gue dipanggil Umi gitu kan, terus Bobby sebagai Bob begitu kan ya, terus dan teman-teman yang lainnya. Di video cover juga komen kalian yang masih apa namanya tuh nanya resep makanan ini, spell dong resepnya dan lain sebagainya. Sebenarnya ada satu hal yang pengen gue tanya, mungkin kesempatannya di sini nih. Karena kalau lagi masak kan fokus gue kebagi, lagi nyanyi gue nggak mungkin lagi nanya. Iya sih. Nah iya kan, kalian tuh pengen dipanggil apa? Teman imam kah? Atau makmum yang wild mungkin, atau jamaah yang wild, kita kan nggak tahu. Nah jadi silakan kalian kasih kita clue kalian tuh pengen dipanggil apa. Dan itu satu. Yang keduanya, kira-kira podcast yang wild itu next episode-nya mau bahas apa? Karena kayak yang tadi kita bilang, kita bisa bahas apapun, film, terus sex education, terus tentang apa dunia IT atau knowledge yang nggak lu tahu dan lu pengen tahu, atau kita bahas teori konspirasi mungkin. Kayaknya seru gitu kan, gak terbatas cuman soal perlidah buayaan. Itu dia. Dan juga nanti hostnya bakal ganti-ganti, takutnya lu bosen lihat muka gue, masa lu lagi kayaknya gak bakal bosen. Ini lu lagi katanya kan, sekarang podcast lu lagi Mi gitu kan. Lu semua gitu. Iya kan? Jadi ya silakan kalian masukkan nanti di kolom komentar, entah itu buat kalian yang nonton di YouTube atau dengar di digital platform manapun gitu. Silakan komen apa yang pengen kita bahas nanti ke depannya. Atau mungkin nih bosen deh kayaknya podcast masak cover challenge dong, atau kita review kita main kemana nanti juga ada. Tapi ya
kita kan pengen tahu dulu apa yang kalian inginkan. Karena kalau di media sosial mungkin kita memposting apa yang kita suka, tapi di sini kita posting apa yang kalian suka. Cakep nggak tuh? Lidah buayanya lagi keluar nih. Itu tuh ya itu dia lidah buaya. Ada lagi nggak yang mau lu tambahin, Bob? Gimana tadi point of view-nya? Ya gue point of view-nya lidah buaya ini nggak selamanya negatif sebenarnya, walaupun secara harfiah negatif ya. Cukup. Di pandangan secara umum negatif tapi, sih, tapi in general positif kok sebenarnya kalau memanfaatkan itu untuk hal yang baik gitu. Jadi itu dia. balik lagi ke lu nya memanfaatkannya kayak gimana untuk Kalau sebenarnya gini, kayak tabayun. lu ngajak contoh cewek deh, ngajak cewek buat curhat atau deep talk, nggak semuanya kita pakai kok, nggak semuanya kena after dia curhat having sex, enggak kok. Ada juga yang kita cuma enggak kok gitu. Kalau bukan bonus sih, mungkin itu memang lagi rezekinya aja dan semesta mendukung dan merestui. Tapi kalau misalnya enggak ya enggak gitu, kita cuma ngobrol doang kok gitu. Enggak lebih, sisanya ya biasalah. Oke. Tahu kan kontak gue. Ya bangsat set. Oke. Kalau gitu, belum closing dulu, duduk. Closingnya gimana? Ini sekarang gue mau ngomong. Oh iya, kirain gue mau matiin kamera tadi. Iya belum. Maklum, episode pertama masih berantakan. Kita masih nyari bentuk sebetulnya. Masih berantakan, maklum ya. Udah muka berantakan. Oke, closingan. Closingnya intinya itu. Oke. Dia udah berdiri duduk dan gue cuma ngomong intinya begitu. Oke. Iya. Gue Jai. Gue Bob. Kita dari podcast yang wild pamit. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Jangan lupa komen pengen bahas apa. Oke. See you. Dah. Cut. Udah gitu doang, Bob. Iya. Berapa menit dapat? Anjing 20 menit.